Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Tentunya masih dalam nuansa bulan Syawal 1442 Hijriah. Saya Panji Harto dan mewakili kerabat yang bertugas di program Dinamika Jawa Timur serta ALPPL Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang merilai siaran ini menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sekarang kita masuk dalam program Dinamika Jawa Timur. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tema kita adalah mengukur efektivitas pembatasan dan larangan mudik. Ada dua narasumber yang sudah join via Zoom, di antaranya yang tetap gagah dengan seragamnya, yaitu dengan Pak Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Gatot. Mas Panji, selamat pagi. Ji, sebelumnya kami sampaikan minal aizin wal faizin Pak Gatot. Iya Mas. Mohon maaf lahir dan batin Pak Gatot ya. Ya. Ya, kita tahu kalau sebagai abdi negara ini pasti untuk mudik itu nggak ada dalam ininya ya, istilahnya itu kebiasaannya gitu. Baru bisa dilakukan ketika ya kalau di dulu sebelum pandemi Covid itu kan sesudah masyarakat umum mudik, mungkin ada peluang bagi sahabat-sahabat di abdi negara ini untuk kemudik begitu ya. Kemudian saya sapa juga dengan Dr. Nuri Herawati, beliau koordinator program studi Magister PSDM Sekolah Pasca Sarjana UNER. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Nuri Herawati. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Minal aizin wal faizin. Sama-sama Bu Nuri Herawati, ini kali pertama saya ngobrol dengan jenengan ya Bu. Nggih. Matur nuwun, terima kasih untuk waktunya dan peluangnya untuk bergabung di program Dinamika Jawa Timur. Baik, nanti untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda pantau di beberapa LPPL dan LPS, diantaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuran Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malowopati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Anjuk Landang Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Radio Remaja Klasik Radio Malang, dan Radio Pradia Suara Tuban. Untuk Anda nanti bisa berdiskusi atau bertanya-tanya dengan kedua narasumber di WA redaksi kami di 0811 309 1009, 0811 309 1009, atau on air langsung di 031 896 1514. Baik, sebelum kita mulai untuk berdiskusi dalam program Dinamika Jawa Timur dengan Pak Gatot dan juga Ibu Nuri Herawati, kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Ibu Kofifa Indar Parawansa. Beliau menyampaikan untuk pernyataan ini disampaikan bersama dengan Forkopimda yang lain, diantaranya dengan Pak Kapolda, juga dengan Pak Pangdam. Ini seputar data terkait dengan pelarangan mudik Lebaran 2021. Tapi mungkin nanti akan diupdate oleh Pak Gatot barangkali, karena yang disampaikan Bu Kofifa ini pada tanggal atau pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Selengkapnya kita simak pernyataan dari Ibu Kofifa Indar Parawansa. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kendala total penyekatan di Provinsi Jawa Timur, berarti semua ini kendaraan yang telah diperiksa 215.997, 215.997 kendaraan yang telah diperiksa. Dari jumlah itu, kendaraan yang diputar balik sebanyak 43.665. Saya ulangi, kendaraan yang diputar balik sebanyak 43.665. Kemudian swab antigen yang telah dilakukan
sebanyak 3.197. Dari 3.197 yang sudah di swab antigen, yang positif 21 orang. Kemudian ada travel gelap yang diamankan sebanyak 19 armada. Saya rasa itu ya teman-teman, terima kasih. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, itu data terakhir yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa terkait dengan hasil evaluasi terhadap penyekatan larangan mudik 2021 di Jawa Timur. Dan untuk update-nya nanti barangkali Pak Gatot akan mengupdate mengenai jumlah sampai dengan sekarang ya. Karena kita tahu bahwasannya terkait dengan surat edaran dari Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021 ditambah lagi dengan surat dari Menteri Perhubungan nomor yang sama, nomor 13 tahun 2021, ini terkait dengan pembatasan transportasi di Lebaran 2021 untuk pelarangan mudik itu sampai mulai tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei 2021, jadi hari ini merupakan hari terakhir. Tapi informasinya juga mulai tanggal 18 Mei sampai tanggal 24 Mei 2021 ini ada yang namanya PPDN atau pengetatan perjalanan mudik dalam negeri. Nanti sejauh apa dan bagaimana pelaksanaannya, apakah ada perbedaan antara PPDN dengan larangan mudik Lebaran 2021? Saya ke Pak Gatot Repilih Handoko. Pak Gatot, monggo. Sampai sejauh ini bagaimana Pak untuk progres peniadaan mudik Lebaran 2021? Pak Gatot bisa mendengar? Baik Mas, sebelumnya kami atas nama pimpinan Polda Jawa Timur dan seluruh para Kapolres, pejabat utama dan seluruh anggota Polda Jawa Timur mengucapkan selamat hari raya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi Mbak Nuri. Selamat pagi Pak Gatot. Iya Pak. Baik, terkait dengan kegiatan operasi ketupat yang kita sudah laksanakan dari tanggal 16 dan berakhir hari ini, itu memang kami akan mengeluarkan beberapa data terkait arus balik, arus mudik yang dengan penyekatan yang sudah kami lakukan. Kami tampilkan beberapa data untuk bisa nanti dijadikan patokan. Yang pertama adalah kita sebelum pelaksanaan operasi ketupat itu sudah melakukan beberapa kegiatan preemptif seperti penyuluhan kepada masyarakat. Ini kita lakukan mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 16 kemarin. Dan hari ini nanti mungkin baru besok kita dapat update-nya. Itu melalui media cetak, elektronik, kemudian media sosial, kemudian di daerah rawan kena langgar itu sudah mencapai 532.087 kali kegiatan yang sudah kita lakukan. Lanjut, ini kegiatan Perpores yang berkaitan dengan edukasi, jadi kita tidak bosan-bosannya Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta jajaran itu memberikan penyuluhan maupun edukasi terkait larangan mudik khususnya. Karena ini kita masih mengantisipasi dampak dari COVID-19. Jadi total seluruhnya itu sudah hampir 1.050.000 kali untuk kegiatan preemptif berupa penyuluhan dan edukasi. Yang pertama, saya sampaikan data kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan operasi yang dimulai dari tanggal 6 Mei sampai dengan 16 update terakhir. Itu dengan korban jiwa
meninggal dunia sudah 51 untuk di wilayah Jawa Timur. Luka beratnya sudah 31, luka ringannya hampir 661. Dengan total kerugiannya itu sudah 451 juta. Lanjut. Ini timeline pelaksanaan pengetatan tadi sudah disampaikan oleh Mas Panji dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 hari ini. Dan nanti akan dilaksanakan lagi lanjutannya itu adalah tanggal 18 sampai 24 Mei terkait arus balik. Ini ada dari mulai 22 April sampai 5 Mei itu adalah kegiatan preventif antisipasinya sebagaimana kita gunakan sebagai Permen Hub nomor 13, kemudian surat edaran dari Satgas Covid, kemudian juga ada surat edaran lagi Menteri Perhubungan nomor 34, itu terkait ketentuan dalam pelaksanaan perjalanan. Ini ada syarat persyaratannya, antara lain juga hasil rapid test, kemudian ada juga itu antigen maupun genose, itu sebelum berangkat. Kemudian kita lakukan masa peniadaan mudik, itu kita pengetatan dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 hari ini, itu khususnya di 9 titik dan hampir 20 lokasi penyekatan dan 40 exit tol yang menuju Jawa Timur. Baik itu yang juga yang menuju ke Bali maupun yang yang dari Bali maupun yang dari barat. Itu dengan persyaratan juga sama. Kemudian tanggal 18 sampai 20 Mei juga persyaratan sama, harus ada tes PCR, kemudian antigen dan genose. Lanjut. Ini kendaraan yang diperbolehkan sesuai dengan aturan Kementerian Perhubungan, yaitu kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan operasional antara lain ASN, TNI Polri, petugas jalan tol, pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah untuk melaksanakan dinas atau tugas. Kemudian untuk mobil barang juga dengan persyaratan tidak membawa penumpang, dan kendaraan mobil barang itu hanya diperbolehkan adalah yang menggunakan yang membawa obat-obatan, alat kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian kendaraan ini digunakan untuk kebutuhan mendesak. Kemudian juga ada kendaraan yang mengangkut repatriasi atau PMI, pekerja migran Indonesia, itu yang diperbolehkan. Lanjut. Nah ini kami sudah koordinasi dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan, persyaratan untuk kendaraan angkutan jalan yang beroperasi masa Idul Fitri harus terdaftar di barcode dengan diberikan stiker dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Lanjut. Nah terkait penyekatan di 8 titik itu di antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena satu titik itu dengan wilayah Bali. Lokasinya itu ada 6 dan masing-masing antara lain lokasi penyekatan antara Pacitan itu ada 2 pos penyekatan. Itu di perbatasan Pacitan Jogja, Pacitan Wonogiri dan Wonogiri. Kemudian untuk lokasi penyekatan Ngawi juga ada 2 pos, yaitu exit tol Ngawi Solo dan Ngawi Sragen. Kemudian untuk penyekatan Magetan, itu Magetan dengan Karanganyar di Cimotosewu. Kemudian lokasi penyekatan Bojonegoro itu di daerah antara Bojonegoro dengan Cepu. Kemudian lokasi Ponorogo dengan Wonogiri, dan lokasi penyekatan Tuban dengan Rembang. Cara bertindaknya adalah itu tetap yang masuk ke daerah Jawa Timur, kita melakukan pengecekan di checkpoint yang ada di pos-pos itu untuk melakukan screening juga dan mengecek apakah kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Timur itu pengemudi maupun penumpangnya membawa surat antigen, sudah dilaksanakan antigen. Apabila belum, kita serahkan ke gugus tugas COVID-19. Dan untuk arus mudik pun berlakunya, tadi arus balik, nah sekarang arus mudiknya pun sama. Lanjut. Ini data update dari mulai kemarin sampai dengan sekarang. Kemarin itu dari mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 16, 6 sampai 16. Itu
kendaraan yang sudah diperiksa itu ada 30.491, yang diputar balikan sudah 9.474, dan kita sudah melakukan swab antigen secara acak itu sebanyak 102.250, dan kita sudah menindak kendaraan travel Grab itu tanggal 5, sebanyak 5. Lanjut. Nah, ini untuk yang khusus di Bali, yang masuk dari Bali ke Jawa Timur, kendaraan yang sudah diperiksa itu 6.090. Kemudian yang diputar balik itu ada 587, sedangkan sudah dilakukan rapid antigen sebanyak 162. Lanjut. Ini kami berikan beberapa titik gambaran pos-pos yang sudah kita tempatkan untuk mengantisipasi daripada arus mudik maupun arus balik nanti ke depan. Lanjut. Nah, ini laporan dari 20 titik rayon yang ada di Jawa Timur. Jadi kendaraan yang sudah diperiksa dari tanggal 6 Mei sampai dengan 16 Mei itu sebanyak 255.032. Kemudian untuk kendaraan putar balik itu 44.771. Rapid antigen yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman dinas kesehatan yang tergabung dalam Satgas Covid yang ada di pos penyekatan itu sebanyak 3.433. Dan kita sudah menindak travel gelap sebanyak 23 travel gelap. Lanjut. Ini yang exit toll. Exit toll di beberapa 45 titik yang ada di Jawa Timur. Itu yang sudah diperiksa ada 9.596 kendaraan yang diperiksa. Kemudian diputar balikan itu ada 1.586 dan sudah dilaksanakan rapid antigennya secara random itu sebanyak 873. Nah, ini sudah dilakukan rapid. Tadi sudah ditayangkan oleh Mas Panji terkait apa yang disampaikan Ibu Gubernur. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 3.197 swab antigen secara acak. Dan hasilnya memang diketemukan ada 21 yang reaktif. Ini sudah dilakukan tindak lanjut dengan membawa langsung ke rumah sakit yang dirujuk untuk dilakukan proses PCR. Itu yang utamanya. Kemudian lanjut. Ya, selama operasi ketupat dilaksanakan, itu memang ada beberapa kejadian yang menonjol. Antara lain adalah kasus ledakan petasan dan pelemparan bondet. Untuk kejadian di Jawa Timur itu ada beberapa wilayah. Yang pertama Jombang itu ada 2 kali kejadian, Polres Bangkalan 1 kali, Probolinggo 2 kali, Ponorogo 1 kali, Pasuruan 1 kali, Tulung Agung 1 kali, Kediri 1 kali, dan Lumajang itu 1 kali berupa pelemparan bondet. Dengan jumlah korban meninggal dunia 7, luka berat 5, luka ringan 5. Sedangkan rumah yang hancur, yang rusak itu ada 4 rumah. Di sisi lain juga kami melakukan pengungkapan penjualan bubuk petasan, yaitu di Bangkalan dengan kita menangkap 1 tersangka dengan barang bukti 8 kilo bubuk hitam atau belerang, kemudian Blitar ada 1 tersangka, barang buktinya 2 kilogram, kemudian Jombang 1 tersangka dengan 3 dus petasan, Probolinggo 2 tersangka, barang buktinya 2 kilo. Kemudian Situbondo itu ada 1 tersangka. Ini wilayah-wilayah yang terjadi ledakan mercon pada saat mereka melakukan pembuatan secara ilegal, artinya secara tersumber sembunyi-sembunyi, tapi meledak, yaitu Jombang 2 kali itu daerah Gempol dengan Kecamatan Tembelang. Kemudian di Bangkalan itu di Kecamatan Sosa, kemudian di Probolinggo Kecamatan Tiris, kemudian Probolinggo Kabupaten juga itu di Kecamatan Gading, Ponorogo itu Kecamatan Sukorejo, Pasuruan itu Kecamatan Gempol,
kemudian Tulung Agung, Kecamatan Rejo Tangan, Kediri, Kecamatan Pagu, dan terakhir di Lumajang itu di Kecamatan Kelakah. Ini terkait arus balik di Jawa Timur yang diberlakukan sama dengan arus mudik. Ini tujuannya sama, prosesnya sama, yaitu terkait arus Jawa Timur diberlakukan sama dengan pada saat arus mudik. Jadi harus beberapa persyaratan yang harus dibawa. Yang pertama adalah persyaratan tetap sama antara surat tugas dari tempat kerja, surat keterangan bebas COVID, kemudian melakukan swab antigen di pos-pos penyekatan. Apabila hasil reaktif dibawa ke rumah sakit rujukan. Kemudian penyekatan arus balik berlaku sejak pukul 00 hari Sabtu kemarin. Itu kita sudah berlakukan untuk antisipasi arus balik dari Jawa Timur keluar ke daerah barat. Kemudian penyekatan arus balik untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan adanya khusus di tempat wisata. Ini pimpinan Polri juga sudah memerintahkan para Kapolres jajaran untuk mengambil langkah-langkah. Yang pertama kita melakukan mapping wisata yang buka maupun yang tutup saat liburan, kemudian deteksi animo terhadap masyarakat yang melakukan kunjungan wisata, kemudian penerapan protokol kesehatan di destinasi, kemudian koordinasi dengan dinas terkait yaitu Satgas COVID-19 dan pengelola wisata untuk membentuk Satgas lokasi wisata, tindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika ada pelanggaran, himbauan dan sosialisasi pemahaman pengelola tempat wisata untuk menerapkan prokes ketat dan himbauan serta sosialisasi pemahaman terhadap pengunjung wisata untuk menerapkan prokes ketat. Nah, terkait dengan wilayah Jawa Timur, apabila tempat-tempat atau ada beberapa lokasi wisata yang dianggap itu memicu kerumunan, itu sesuai dengan perintah harus dilakukan penutupan lokasi di daerah itu untuk mencegah tidak menyebarnya nanti virus COVID-19 di klaster wisata. Lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Baik. Beberapa poin-poin maupun data update terkait pelaksanaan penyekatan baik arus mudik maupun arus balik nanti, dan terkait juga dengan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur, khususnya berkaitan dengan mudik maupun balik Lebaran tahun ini. Terima kasih Mas Panji. Baik Pak Gatot. Pak Gatot, sebelum saya bergeser ke Bu Nuri Herawati, ini untuk puncak dari arus balik ini sudah terdeteksi kapan Pak? Atau memang belum sampai sekarang? Yang mana yang tadi COVID itu Mas? Iya benar. Untuk arus balik Lebaran 2021, itu apakah ada peaknya atau memang sampai dengan sekarang ini kondisinya masih tetap landai-landai saja atau bagaimana Pak Gatot? Sampai saat ini masih untuk arus baliknya nanti masih landai karena kita mulai berlakukan sebetulnya mulai hari ini Mas. Hari ini kita prediksikan sampai ke depan itu adalah arus balik dari Jawa Timur ke barat maupun ke arah timur di Bali. Itu yang prediksi kita. Itu sampai tanggal 24 Mei berarti ya Pak Gatot ya? Betul Mas. Baik, Pak Gatot, ini yang perlu diperjelas karena selama ini juga masyarakat mensikapinya itu berbeda ya. Ada informasi mengenai kalau di wilayah aglomerasi itu kan tidak ada larangan untuk mudik lokal, sementara ada yang mengatakan boleh. Sementara karena masih dalam wilayah satu aglomerasi. Misalnya di Surabaya itu kan aglomerasinya wilayah Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, terus Bangkalan. Nah ini penjelasan resmi dari Polda Jawa Timur seperti apa Pak? Kalau kami memang sesuai dengan arahan pemerintah itu tidak ada Mas. Sesuai dengan Satgas, dari informasi dari Satgas COVID pusat itu aglomerasi itu tidak ada Mas. Kalau kemarin itu ada rayonisasi, karena penunjuk terakhir itu tidak ada lagi istilahnya rayonisasi. Iya, jadi sebenarnya untuk wilayah aglomerasi itu tidak ada. Jadi untuk mudik lokal memang tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada Mas, tidak ada masalah. Baik, Pak Gatot, saya bergeser ke Bu Nuri Herawati. Bu Nuri, kalau jenengan sempat melihat berbagai media yang
memang banyak sekali menginformasikan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh petugas, kita apresiasi untuk hal itu. Tapi di sisi lain banyak masyarakat yang kucing-kucingan gitu ya, dan juga mereka itu sampai ya mungkin ada oknum-oknum masyarakat yang berani melawan petugas dan sebagainya. Kalau Anda melihat kondisi seperti ini, apa sih yang menyebabkan masyarakat itu sepertinya kok nekat begitu ya, meskipun sudah ada larangan resmi dari pemerintah terkait peniadaan mudik Lebaran 2021? Baik, terima kasih Pak Panji. Nah, sebelumnya kalau saya mengamati Pak Panji ya, bahwa apa yang dilakukan pemerintah, terutama tentang kebijakan-kebijakan di public transportation, ini sudah sangat bagus gitu ya. Sejauh yang saya tahu, misalnya di stasiun kereta api dan di bandara itu tidak ada lonjakan penumpang yang seperti sebelum pandemi misalnya ya. Nah, tadi mungkin seperti dikatakan Pak Panji ya, landai-landai saja gitu. Karena memang untuk public transportation ini sangat ketat. Misalnya kemarin saya sempat karena ada tugas ke Kementerian Sosial, saya ke Jakarta, itu ketat sekali ya. Jadi kalau kita pertama kali kita harus ke maskapai penerbangannya, divalidasi surat-surat tugas kita, kemudian swab antigen kita. Gitu. Kemudian yang kedua ke swab antigen, divalidasi lagi, kemudian ke meja ke kepolisian. Ya, kepolisian itu divalidasi lagi, dicatat dan sebagainya, kemudian baru kita bisa check in. Ya. Jadi ini saya menghargai sekali bahwa untuk public transportation ini sudah bagus gitu ya. Demikian juga dengan kereta api. Namun memang mudik dengan kendaraan pribadi ini yang menurut saya masih belum efektif. Banyak sekali seperti dikatakan Mas Panji tadi, kejadian-kejadian misalnya nekat gitu ya. Kenapa nekat? Nah, ini di sini sangat mungkin karena banyaknya ruas-ruas jalan, anak-anak jalan gitu yang kecil-kecil, dan ini pun dibantu dengan masyarakat sekitar untuk mereka bisa lari-lari kemana ya, lewat jalan-jalan tikus ini supaya mereka bisa mudik. Kemudian juga meskipun sudah ada surat edaran dan sebagainya, ternyata masyarakat juga masih nekat tadi ya. Nanti kita bicarakan kenapanya gitu ya. Nah, kemudian masyarakat juga sangat memahami, sangat tahu informasi pos-pos penyekatan. Juga pos-pos pantau itu di mana, mereka sangat tahu itu. Sehingga mereka berusaha untuk menghindari pos pantau ataupun pos-pos penyekatan tersebut. Nah, kemudian mudik ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga wisata. Nah, ini permasalahannya adalah di tempat-tempat wisata ini juga masih banyak yang dibuka. Nah, ini yang saya rasa perlu koordinasi antara dari Satgas COVID-nya, kemudian dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari pariwisata, dan tentunya pada Pemda setempat. Nah, ini yang harus dikoordinasi. Kemudian permasalahannya tadi, kenapa sih kok masyarakat masih nekat gitu ya? Padahal mereka juga sudah tahu sebetulnya, dampaknya sudah tahu. Pemerintah sudah cukup mengedukasi ya, dengan berita-berita di media sosial dan sebagainya. Nah, menurut saya ada hal yang harus kita tanamkan ya, selain edukasi itu behavior, perilaku kita ya. Mungkin masih sampai di tahap perilaku kita pakai masker, protokol kesehatan dan sebagainya. Tetapi harusnya kita tarik lebih dalam yaitu ke value. Kita harus melakukan redesign value, yaitu redesign keyakinan diri. Jadi tidak hanya memahami tidak boleh mudik, pakai protokol kesehatan, tetapi lebih ke dalam mengapa, why, ya, why kita tidak mudik, why kita pakai protokol kesehatan.
ini yang memang menurut saya proses yang cukup sulit dan cukup panjang. Kenapa? Karena ini menyangkut value gitu ya. Value itu keyakinan diri, ya. Nilai-nilai diri yang sudah kita miliki dari generasi ke generasi. Seperti mudik, ini sudah jadi budaya. Mudik disertai wisata. Kalau mudik saja mungkin tidak tidak semengkhawatirkan sekarang seperti saat ini, tetapi mudik disertai dengan wisata. Nah, value inilah yang harus kita bangun. Bagaimana caranya? Tentu dengan tidak lelahnya medsos ya, pemerintah dengan membuat peraturan-peraturan, edukasi-edukasi. Ini tidak akan pernah lelah. Satu itu. Yang kedua adalah kita bangun value ini dari diri kita pribadi dan keluarga kecil kita. Bahwa mudik ya, itu sekarang bisa dilakukan dengan cara lain. Ketemu keluarga ya, itu tidak harus dengan kontak fisik ya, dengan fisik, ketemu fisik. Seperti sekarang ini kita melakukannya dengan Zoom meeting, sama dengan video call. Nah, ini tentunya proses. Seperti saya dari kecil itu diajarin bahwa mudik itu ya harus berkunjung ke orang-orang tua gitu kan. Ke orang-orang tua, ke sana harus, bahkan dikatakan kita tidak sopan, kita tidak menjalin silaturahmi dengan baik kalau kita tidak berkunjung. Nah, ini yang mulai kita redesign value ini. Nah, beberapa saya rasa sudah bisa melakukan beberapa ya. Tetapi beberapa ya masih proses, namanya budaya. Budaya itu bisa berubah, bisa, tapi sulit, butuh waktu. Kita bisa mulai dari keluarga terkecil kita. Dengan menanamkan value bahwa mudik atau silaturahmi ya, itu tidak harus dengan fisik. Ya. Dengan video call, dengan Zoom meeting, dan perhatian itu juga tidak harus diberikan dengan mendatangi. Nah, ini misalnya yang sekarang saya lihat beberapa yang dilakukan anak-anak muda gitu ya. Ini mengirim sesuatu gitu ya pada orang yang lebih tua. Ini bagus sekali menurut saya ya. Jadi sesuatu yang kecil. Misalnya kue gitu ya. Ini kan menunjukkan perhatian si anak muda pada orang yang lebih tua. Ini menjadi salah satu bentuk dari silaturahmi. Tapi ini jelas proses yang lama gitu ya. Kenapa mereka ketika dicegat, ketika dia dilarang untuk ke tempat wisata karena memang ada pembatasan tempat wisata 50% dan sebagainya. Ini mereka marah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Mereka kurang memahami kenapa mereka dilarang. Nah, value inilah yang harus kita mulai timbulkan. Pertama, tidak usah terlalu besar dari individu, dari keluarga terkecil, bahwa silaturahmi tidak harus bertemu fisik atau tidak harus pada saat Lebaran. Seperti pemerintah sekarang cuti bersama dihilangkan, ya. Itu sudah bagus sekali. Hari ini saya sudah mulai ngajar. Liburnya cuma mulai Rabu, Kamis, Jumat aja. Tanggal 12 gitu ya. Berarti. Ya, ini sekarang sudah mulai ngajar lagi. Ya, itu sudah proses gitu ya, proses atau cara yang kita bisa lakukan untuk redesign value tersebut. Begitu Mas Panji menurut saya. Sekarang ini silaturahmi bisa dilakukan secara virtual. Salam tempel atau angpau lebaran juga bisa ditransfer gitu ya Bu Nurul ya. Betul. Jadi nggak perlu repot-repot harus mengemas dalam amplop gitu. Baik Pak Garat, Bu Nurul, kita jeda dulu, nanti kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa komersial break berikut ini. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita mengukur efektivitas pembatasan dan larangan mudik bersama narasumber Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur, serta Dr. Nuri Herawati. Beliau adalah Koordinator Program Studi Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER Surabaya. Kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini.
Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Sahabat, makan enak dan murah bisa bersedekah di bulan suci Ramadan dan Lebaran hanya di Ki5 Stick. Makan stick sepakat mulai 25.000 saja. Ki5 Stick buka mulai tanggal 13 April sampai 25 April jam 3 sore sampai jam 10 malam, 25 April sampai 12 Mei jam 12 siang sampai jam 10 malam. Untuk info lebih lengkap silakan hubungi 0859 3224 4355, 0859 3224 4355. Follow juga Instagram @kaki5stickandball dan Facebook Kaki5 Stick and Ball. Ki5 Stick and Ball, Ki5 bintang 5. Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan sarden Minamas. Sarden Minamas. Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis
utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur edisi hari ini, hari Senin tanggal 17 Mei 2021, terkait tema kita mengukur efektivitas pembatasan dan larangan mudik bersama Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Beliau adalah Kabid Humas Polda Jawa Timur, dan Dr. Nuri Herawati. Beliau adalah Koordinator Program Studi Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pasca Sarjana Universitas UNER Surabaya. Universitas Airlangga UNER Surabaya. Dan untuk Anda yang bertanya silakan di 0811 309 1009 atau on air langsung di 031 896 1514. Saya coba cek ke redaksi, mohon izin Pak Gatot dan juga Bu Nuri karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA redaksi ini. Saya ke Kanza. Ya, ini ada yang masuk di WA redaksi dari Bapak Yuda di Pabean. Mengenai arus balik, adakah pengecekan identitas penumpang terkadang dari daerah asal ikut balik ke kota dengan alasan ingin kerja di kota? Lalu dari Burani di Sukodono, Pak, masih perlu nggak pakai rapid atau swab untuk balik ke tempat asal? Baik, terima kasih untuk Pak Burani dan Pak Yuda tadi ya, yang sudah bergabung di 0811 309 1009. Ini pertanyaan untuk Pak Gatot ini. Maka Pak Gatot tanggapannya? Baik Mas, untuk menanggapi tadi pertanyaan dari dua penanya, Pak Yudi dengan Pak Burani, terkait arus mudik itu arus balik itu sama penerapannya dengan pada saat arus mudik. Itu persyaratan utamanya adalah kalau memang dia untuk melakukan suatu pekerjaan di tempat itu, paling tidak itu harus ada surat bebas COVID yang dikeluarkan oleh tempat asal. Untuk arus baliknya pun penerapannya sama. Itu yang akan dilakukan pengecekan adalah salah satunya harus membawa surat bebas COVID, baik itu antigen, PCR maupun genose. Nah, apabila tidak ada, itu di beberapa tempat pos penyekatan itu juga akan dilakukan rapid test. Itu bisa ke lokasi tersebut, nanti di swab. Apabila kita sudah dinyatakan tidak bebas COVID, ya bisa silakan dilanjut dengan membawa surat dari tes dari pos penyekatan itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi penerapannya sama. Arus balik harus bebas COVID satu itu. Makasih Mas. Ya, untuk yang rapid test itu nanti dikenakan biayanya atau bagaimana Pak? Atau mungkin kalau masyarakat bisa meminta atau melakukan rapid test antigen ini di Vaskes atau di swasta gitu boleh ya Pak ya? Boleh. Dan untuk beberapa pos penyekatan yang dilaksanakan oleh Polri dan stakeholder, khususnya dengan Satgas COVID yang bergabung di pos penyekatan, itu ada pemeriksaan COVID, itu dilakukan pembayaran. Ya, tapi sifatnya random. Tapi kalau bisa kita ke situ aja minta supaya kita di rapid. Gitu. Baik. Jadi untuk sampel dari rapid ini 1 kali 24 jam gitu Pak. Jadi nggak boleh yang data atau sampel yang lama begitu. Yang jelas berlakunya tetap 1 hari, sama itu. Baik, saya coba cek lagi. Ada pertanyaan lain lagi yang sudah masuk? Oh, baik, sepertinya sudah. Kemudian ini saya cek lewat SMS di 0811 309 1009. Tadi lewat WA, sekarang ini lewat SMS.
pertanyaannya dari Mas Wahyu di Krian. Dalam hal pasca tanggal 24 Mei untuk peniadaan mudik lebaran 2021 yang juga masuk dalam operasi ketupat Semeru 2021, apakah ada juga kebijakan serupa yang nanti akan diterapkan? Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu di Krian. Kemudian pertanyaan berikutnya kali ini dari Pak J di Porong, masih lewat SMS di 0811309109. Ini pertanyaannya sepertinya ke Bu Nuri Herawati ya. Pertanyaannya, dalam kondisi kultur masyarakat yang sosial seperti sekarang ini, butuh waktu berapa lama untuk bisa masyarakat itu yang memang cenderung komunal dan juga sosial begitu ya, agar bisa sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk akhirnya patuh kalau diperbandingkan dengan negara-negara maju yang mereka masyarakatnya itu rata-rata lebih disiplin. Baik, terima kasih Pak J yang ada di Porong. Jadi komparasi antara masyarakat kita dan dengan masyarakat negara maju ini. Moga sebelumnya ke Pak Gadat. Moga Pak Gadat tanggapannya Pak, pasca tanggal 24 nanti kebijakannya seperti apa Pak? Mas Wahyu, terkait pasca 24 Mei, itu kita juga tetap melakukan satu kegiatan. Memang bentuknya bukan operasi, tapi kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi pelaksanaan tanggal 24 Mei ke seterusnya itu yang dikedepankan, yang kita kedepan adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dan prosesnya semua sama terkait masalah baik itu pengecekan tempat wisata maupun pos-pos penyekatan di antar kota dan kabupaten, kemudian dilakukan juga tes swab random oleh teman-teman dari Satgas Covid daerah, itu tetap kita laksanakan. Jadi langkah-langkah kebijakan tetap sama pada saat pelaksanaan arus mudik, maupun arus balik dan pasca arus balik. Demikian Mas. Baik, tapi untuk pasca tanggal 24 Mei besok itu untuk masyarakat misalnya dari Surabaya ke Jakarta atau dari Jakarta ke tempat-tempat yang lain misalnya, itu tidak ada pelarangan ya Pak ya? Asal membawa persyaratan rapid tes antigen. Ya, betul. Baik. Jadi nanti dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah atau Jawa Barat dan DKI, persyaratan harus tetap membawa surat bebas COVID, baik itu PCR, antigen maupun genose. Baik, tapi untuk pergerakan mobilitas masyarakat tidak ada larangan begitu Pak Gadat? Mobilitas masyarakat kita ya dengan kegiatan pelarangan itu kan dilakukan oleh nanti kegiatan rutin yang ditingkatkan yang dilakukan oleh Polres-Polres tempat. Mereka patroli khusus gabungan dengan stakeholder maupun dari dinas kesehatan, Satgas Covid maupun gabungan TNI Polri dan Pol PP. Itu akan rutin memutar di daerah kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Timur. Iya, sesekali sahabat-sahabat aparat ini juga akan melakukan random test begitu ya Pak Gatot ya? Dilakukan random test. Baik, saya ke Bu Nuri. Bu Nuri, ini menanggapi pertanyaan dari Pak J yang ada di Porong. Apakah memang susah untuk mewujudkan disiplin? Ya memang kalau kita perbandingkan dengan negara maju memang ya jauh lah ya. Ya. Tapi apakah memang susah gitu ya Bu ya? Ya, terima kasih. Memang sulit sekali apalagi kalau ditanya waktu ya, berapa lama gitu. Tetapi paling tidak harus kita mulai seperti saya katakan tadi bahwa perubahan, apalagi perubahan mindset, perubahan budaya yang kebiasaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi itu akan sangat sulit untuk dilakukan perubahan, tetapi bisa kita melakukan perubahan dengan beberapa akselerasi tentunya. Misalnya edukasi dari pemerintah yang tidak henti-hentinya, kemudian peraturan-peraturan dari pemerintah yang memperketat semua proses gitu ya, semua proses untuk pencegahan COVID ini dan sebagainya. Kemudian juga yang tadi saya katakan harus kita mulai dari diri kita, dari lingkungan terkecil kita. Kemudian kalau di Surabaya ada
Satgas Kampung Wani dan sebagainya, itu lingkungan yang lebih besar ya, yang berani untuk menegur masyarakat lain gitu, yang tidak melakukan budaya-budaya ya untuk protokol kesehatan. Nah, saya katakan tadi ini proses yang cukup lama, tetapi ini bisa. Sebagai contoh ya seperti sekarang ini, kita perkuliahan sudah Zoom meeting, kemudian meeting sudah tidak harus bertemu fisik, dan lama-lama masyarakat juga menikmati kemudahan-kemudahan dari teknologi ini. Nah, ini proses yang memang harus diedukasi dan di-share terus-menerus oleh media sosial. Saya rasa itu, Pak. Kita tahu bahwasanya kadang-kadang juga pemberian sanksi gitu mungkin dirasa efektif juga ini untuk membuat hal-hal yang istilahnya itu supaya taat dan patuh. Dan kita tahu bahwa di awal-awal pandemi bulan Maret April 2020 tahun kemarin ya Bu ya, mengajak masyarakat untuk memakai masker itu susah. Tapi sekarang ini alhamdulillah ya, tapi kelihatannya rata-rata masyarakat sudah mulai sadar ini untuk memakai masker. Baik. Tidak terasa waktunya juga sudah hampir mendekat ke jam 8. Ini saya ke Pak Gatot. Pak Gatot, terkait dengan tema kita mengukur efektivitas pembatasan dan larangan mudik, ada pesan untuk kita semua ini Pak Gatot? Monggo. Jadi kami atas nama pimpinan Polda Jawa Timur dan jajaran mengharapkan kepada masyarakat, mari kita sama-sama untuk mematuhi anjuran pemerintah dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Ini semuanya demi kita semua, jadi kita harus tetap dari mulai tadi disampaikan, tetap kita jaga kesehatan dengan mematuhi 3C, ya kan? Kemudian jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara. Ini memang paling penting, dan kita saling bekerja sama untuk bagaimana caranya COVID yang ada di Jawa Timur ini bisa mulai berkurang dan semua aktivitas bisa berjalan sedia kala. Itu semua berkat kerjasama kita antara masyarakat dengan pemerintah yang ada di Jawa Timur. Itu aja, semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Itu Mas Panji. Pak Gatot. Dan di sisi lain kita tahu bahwasanya spirit atau tujuan dari upaya ini adalah memang tidak membuat masyarakat ini semakin jauh dengan keluarga gitu enggak, tapi adalah untuk pembatasan dalam arti kata penularan COVID-19 ini bisa ditekan kalau kita bisa belajar dari negara-negara lain yang kalau dibiarkan, wah ini malah kasusnya malah tinggi begitu ya, dan angka kematiannya juga cukup tinggi. Dan sekali lagi ini juga tentunya untuk kepentingan kita semuanya, yaitu menekan penyebaran COVID-19 dan munculnya kasus-kasus baru. Baik Pak Gatot, terima kasih untuk waktunya, sukses untuk aktivitasnya, salam juga untuk sahabat-sahabat di Polda Jatim. Kemudian Bu Nuri juga terima kasih untuk waktunya Bu. Salam juga untuk sahabat-sahabat di BSDM Sekolah Pasca UNER. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Panji, Pak Gatot.